Ya, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Bagaimana partisipan? Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar, Ji. Ya, baik. Sebelum acara dimulai, dimohon kepada seluruh partisipan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofonnya. Terima kasih. Baik. Yang kami hormati Kak Nurul Faika selaku Presiden SPI Universitas Hasanuddin, Student Chapter 2021-2022. Yang kami hormati SPI Balikpapan Section, dan yang kami hormati pula Mas Igede Permana Setiawan selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Tak lupa yang kami banggakan seluruh board and staff SPI Unhas Student Chapter 2021-2022 dan seluruh partisipan yang sempat hadir pada kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja, sehingga kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Selamat datang di acara Ambassador Lecture Program 1.0 Production Method Artificial Leaf. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya sehingga acara ini dapat terlaksana hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita masih diberi anugerah, kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di acara Ambassador Lecture Program 1.0 ini. Saya Akbar Dermawan selaku moderator yang akan memandu acara ini hingga selesai. Nah, baik, sebelum acara dimulai, berikut akan saya bacakan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh moderator, yang kedua ada sambutan-sambutan, yang ketiga pembacaan presentasi materi oleh Mas Igede Permana Setiawan, yang keempat ada Q&A session, yang kelima ada dokumentasi atau photo session, dan yang terakhir ada closing dari moderator. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita secara seksama mengucapkan basmalah agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah ke cara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh dari SPI Balikpapan Section, Bapak John Victor. Kepada Bapak, dipersilahkan. Terima kasih Mas Akbar ya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya John Victor dari SPI Balikpapan Section. Bersyukur sekali ya pada pagi ini kita bisa berkumpul di sini walaupun virtual untuk mendengarkan ALP yang nantinya tentunya topiknya sangat menarik ya mengenai production method mengenai artificial leaf ya. Nah, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada SPI University Hasanuddin Student Chapter ya untuk kerja samanya yang sangat baik untuk bisa mengadakan acara ini. Lalu nanti juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Departemen Geofisik ya dari Unhas, lalu ada juga Faculty Advisor. Terima kasih banyak Bapak atas dukungannya untuk acara ini. Lalu saya ucapkan terima kasih juga buat pembicara kita nanti Mas Gede yang telah bersedia sharing pengalamannya di oil and gas industry yang diharapkan nanti memberikan wawasan kepada teman-teman mahasiswa dan semakin familiar lagi tentang oil and gas industry. Dalam hal ini topiknya artificial lift.
Ya, selamat datang kepada para peserta. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan insight yang bisa dipakai nanti di masa depan. Mungkin dari saya itu saja, Mas Akbar. Terima kasih. Ya, itulah tadi sambutan dari SPI Balikpapan Section. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya sambutan kedua dari Presiden SPI Universitas Hasanuddin Student Chapter 2021-2022, sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Kak Nurul Faika, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Akbar. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran jelas? Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada seluruh yang hadir di Zoom meeting ini. Saya ucapkan selamat bergabung kepada representatif dari SPI Balikpapan Section. Di sini juga ada chairman dari SPI Balikpapan Section, Mas Konsep Harumi Caksono, kepada Mas John Victor, Mas Alvis, dan juga Mbak Shirley. Saya ucapkan selamat bergabung juga kepada dosen-dosen dari Departemen Geofisika Unhas yang berkesempatan hadir pada hari ini. Kemudian dari Project Manager dari kegiatan Ambassador Lecture Program 1.0 hari ini, serta seluruh anggotanya, dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Jadi kegiatan ALP ini atau Ambassador Lecture Program ini merupakan kegiatan yang tujuannya sebagai wadah untuk berbagi pengalaman ilmu seputar petroleum industry kepada peserta, khususnya mahasiswa, dengan menghadirkan speaker berupa dari profesional yang terlibat aktif di bidangnya dan profesional di bidangnya. Harapannya melalui kegiatan Ambassador Lecture Program ini, teman-teman peserta bisa mempergunakan kesempatan ini sebaik mungkin, gali wawasannya, kemudian harapannya bisa memahami dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini dengan baik. Gunakan baik-baik kesempatan ini untuk di Q&A session, aktif bertanya, berdiskusi, jadikan ini sebagai wadah untuk sharing-sharingnya kita untuk berbagi ilmu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika sebelum dan selama kegiatan berlangsung masih terdapat beberapa kekurangan dari kami. Mungkin sekian dari saya, karena tadi diminta untuk membuka acara, jadi kegiatan Ambassador Lecture Program 1.0 pada hari ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Nurul Faika selaku Presiden SPI Universitas Hasanuddin, sekaligus telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya ingin menginfokan kepada seluruh partisipan bahwa di akhir acara ini akan dibagikan link di chat box sebagai absensi bagi peserta yang hadir untuk mendapatkan sertifikat ALP 1.0 ini. Jadi diharapkan kepada seluruh partisipan untuk tetap stay dalam Zoom. Ya, selanjutnya saya ingin memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Nah, untuk kurikulum vitae dari pemateri, berstudi di Institut Teknologi Bandung sebagai Master Degree Petroleum Engineering. Untuk pengalaman pekerjaannya di Field Engineer pada tahun 2010 sampai 2011. Di Total Energy sebagai Production Method Engineer pada Agustus 2013 sampai Januari 2017, Well Performance Engineer Production Technology pada Januari 2017 sampai Januari 2018, di PT Pertamina Hulu Mahakam sebagai Well Performance Engineer Production Technologies Januari 2018 sampai Juli 2020, dan Well Performance Engineer Production Technologies pada bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang. Baiklah, itulah tadi CV singkat dari pemateri kita. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara utama, yakni penyampaian materi oleh Mas IGD Permana Setiawan dengan tema Production Method Artificial Lift. Sebelum saya persilakan pemateri, saya sapa dulu pemateri, apakah terhubung? Ya Mas, sudah terhubung. Baik.
Sebelum itu, saya ingin menginfokan kepada para partisipan untuk menyimak materi secara seksama, dan untuk pertanyaannya bisa disampaikan pada sesi Q&A. Langsung saja saya persilahkan kepada Mas Igede Permana Setiawan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mas. Baik, terima kasih kepada panitia. Ya, selamat pagi Mas dan Mbak. Ini saya sapanya Mas dan Mbak ya. Karena masih muda semua kan ini pesertanya ya. Iya, Mas. Oke, ya. Ya, kita hari ini mungkin lebih ke arah sharing ya. Jadi apa yang kira-kira sudah saya dapatkan selama saya bekerja di industri oil and gas selama 10 tahun ke belakang. Mungkin ke depannya akan bisa menjadi tambahan ilmu ya buat Mas dan Mbak sekalian. Sebelum saya mulai, kalau boleh tahu, kira-kira dari pesertanya apakah background-nya petroleum atau ada juga yang non petroleum ya? Kalau boleh tahu. Saya bantu jawab ya, Mas. Jadi kalau pesertanya itu sebagian besar yang kami lihat dari non-petroleum, Mas. Non petroleum ya, oke. Oke. Ya udah. Saya coba share layar kalau gitu ya. Saya mulai saja. Sudah kelihatan belum ya? Iya, Mas. Alhamdulillah sudah terlihat. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Suara saya jelas ya, nggak mantul ya? Ya, Alhamdulillah jelas. Ya. Oke, saya mulai saja. Jadi selamat pagi Mas dan Mbak semua. Jadi objektif saya hari ini saya ingin sharing gitu. Kira-kira apa sih yang sudah saya dapatkan selama bekerja di industri oil and gas, terutama mengenai artificial lift. Nah, kenapa artificial lift? Karena memang saya kurang lebih selama beberapa tahun bekerja di oil and gas memang handle atau in charge untuk masalah production seperti itu ya. Nah, salah satu yang mau coba saya terangkan di sesi hari ini adalah mengenai progressive cavity pump. Mengapa? Karena saya teringat dulu ketika saya masih kuliah ya, mungkin di hampir 10 tahun yang lalu, barang ini yang menurut saya agak-agak agak-agak kurang bisa saya bayangkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini paling tidak bisa memberikan gambaran kira-kira artificial lift itu seperti apa, progressive cavity pump itu seperti apa, dan kapan kita harus menggunakan artificial lift jenis ini. Seperti itu ya. Oke, saya langsung masuk ke materi saja. Tapi sebelumnya kalau misalnya saya boleh tanya nih, ini nanti alurnya seperti apa ya? Ada yang mau bertanya bisa langsung atau saya selesaikan dulu semua? Kalau saya sebenarnya bebas aja, mau langsung di tengah-tengah nanti ada yang interrupt, mau bertanya saya nggak masalah. Tapi boleh saya jawab, Mas? Iya, silakan. Mungkin diselesaikan dulu penjelasan materinya, nanti ada sesi Q&A-nya. Gitu ya, oke. Ya. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, saya masuk dulu ke production system. Jadi kita mengenal kalau di petroleum engineering itu secara garis besar itu biasanya dibagi menjadi 3. Reservoir engineering, drilling engineering, and production engineering. Ya sudah lumayan clear dari namanya tadi. Reservoir lebih in charge masalah reservoir dan segala macam, bagaimana reservoir manajemennya dan segala macam. Drilling engineering adalah bagaimana membuat sumur itu sendiri. Kemudian production engineering adalah lebih bagaimana kita mengeksploitasi hidrokarbon dari bawah tanah ke surface seperti itu. Nah, yang saya coba mau memperlihatkan di slide ini yakni mengenai production system. Artinya apa saja sih yang kita butuhkan agar hidrokarbon itu mampu untuk bergerak dari bawah tanah sampai ke permukaan. Secara garis besar bisa dibagi menjadi 3 ya. Pertama dari reservoirnya terlebih dahulu, yang saya kasih titik-titik warna biru. Kemudian bergerak ke medianya atau channelnya, yakni si sumur itu sendiri. Di mana di dalam sumur itu ada production tubing, ada berbagai macam perlengkapan
penambah si production tubing tadi. Kemudian di surface itu ada flow line, ada gathering line, ada separator, ada tangki dan segala macam. Nah, dari 3 ini itu sebenarnya kita bisa membuat pemetaan ya. Jadi apa sih yang terjadi, apa tantangannya untuk memproduksikan hidrokarbon dari bawah tanah sampai ke permukaan? Yang pasti yang pertama adalah masalah energi yang dibutuhkan. Nah, energinya itu berupa apa? Energinya sendiri adalah berupa tekanan atau pressure. Jadi kita coba ke gambar yang di sebelah kanan ini, yang ada apa namanya? Ada chartnya di sebelah kanan. Nah, ini terlihat yang bintang pertama, yang warna abu-abu ini merupakan si reservoir pressure-nya. Jadi semakin ke kanan ini reservoir semakin tinggi, semakin ke kiri, semakin ke kanan pressure semakin tinggi, semakin ke kiri ini pressure semakin kecil gitu ya. Yang pertama ada reservoir pressure. Nah, kemudian dari reservoir menuju ke dasar sumur itu butuh energi juga, karena kita tahu reservoir itu sendiri ada permeability. Nah, permeability kalau misalnya kita bisa secara umum ya kita gambarkan bisa dibilang apa ya, sedikit restriksi lah. Jadi nggak langsung pipa bolong gitu aja, liquid langsung mengalir gitu ya dari reservoir langsung ke dalam sumur, nggak kayak gitu. Karena si permeability itu dibentuk oleh apa namanya properties batuan yang nilainya itu berbeda-beda dan sangat heterogen gitu. Jadi kita mengenal adanya drawdown atau delta pressure dari reservoir sampai ke bottom hole. Nah, ini yang bisa kita sebut dengan reservoir deliverability atau inflow performance rate. Kemudian ketika si liquid itu sudah sampai ke drawdown, sudah sampai ke bottom hole, ya yang nomor 6 ini, itu juga diperlukan energi untuk mengangkat liquid atau hidrokarbon atau fluida hidrokarbon dari dasar sumur sampai ke permukaan. Nah, apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilawan? Tentunya ada beberapa hal. Yang pertama adalah hidrostatik dari si liquid itu sendiri, karena kita mengangkat dari bawah sampai ke atas. Dan si fluida hidrokarbon itu memiliki densitas. Artinya paling tidak energi yang dibutuhkan adalah untuk mengangkat keseluruhan densitas dari bawah sampai ke atas. Itu yang bisa kita sebut hydrostatic pressure atau hydrostatic loss untuk di production tubing. Kemudian ketika fluida itu bergerak di dalam tubing, itu terjadi gesekan antara fluida dengan dinding tubing. Nah, gesekan itu yang menyebabkan adanya another losses atau kita sebutnya friction loss, atau kita bisa bilang pressure drop karena adanya friction loss seperti itu. Nah, itu kita sudah 2 node ya, sudah dua sistem dari reservoir ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, di atas juga ada restriksi nih. Biasanya banyak di perlengkapan di surface facility itu ada valve, ada choke, terus ada metering system dan segala macam. Nah, itu semua pasti akan menyebabkan pressure losses. Sehingga dari yang tadi reservoir pressure itu di sebelah kanan ini, sekarang untuk mengangkat hidrokarbon sampai ke atas, dia pressure-nya tinggal segini nih sampai di atas. Yang tadinya mungkin di sini berapa, katakanlah 1000 psi, sampai di sini tinggal 500 aja gitu. 500 nah itu 500 yang kita miliki di atas, di sini di titik nomor 2 itu sampai ke tangki, sampai ke tangki yang terakhir lah, bisa dibilang seperti itu. Sehingga apa yang terjadi untuk memproduksikan fluida hidrokarbon dari bawah ke atas itu pressure drop-nya banyak gitu ya, banyak yang harus energi yang dibutuhkan itu enggak banyak gitu ya. Ada dari bottom hole sendiri sudah ada pressure drop, kemudian dari perjalanan dari bottom hole ke atas itu ada pressure drop, di atas pun juga ada. Sehingga seiring berjalannya waktu, ketika kita memiliki reservoir yang pressure-nya seiring waktu itu akan deplete atau menurun, pastinya bisa jadi mungkin kita tidak bisa memproduksikan lagi gitu, karena energinya sudah tidak cukup untuk mengangkat fluida hidrokarbon dari bawah ke atas. Nah, itu kira-kira gambaran umumnya ya. Saya agak panjang di sini karena mungkin lebih sedikit menjelaskan
apa namanya, production system itu bagaimana gitu. Karena nanti di slide di belakang konsep ini akan terpakai gitu ya, kira-kira. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kalau di production engineering itu kita mengenal adanya konsep nodal analysis. Yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya, saya bilang ada bottom node, ada top node gitu ya. Nah, itu yang kita bilang node itu yang kita bilang kalau di sini adalah nodal analysis. Secara umum untuk production engineering di petroleum ya, bukan di proses engineer tapi di petroleum engineering itu kita yang biasa sering kita gunakan adalah nodal analysis dari dua parameter, yakni reservoir deliverability dan vertical lift performance. Nah, reservoir deliverability itu apa sih? Itu tuh kalau biasanya di kuliah tuh kita mengenalnya dengan sebutan IPR atau inflow performance rate. Merupakan fungsi dari si reservoir properties itu sendiri, dari permeability-nya, dari thickness si reservoirnya, dan dari fluida reservoirnya. Kemudian si vertical lift performance yang warna hijau itu merupakan apa ya? Bagaimana kalau misalnya kita memiliki fluida dan fluida itu sehingga pasti fungsi dari tubingnya sendiri, dari diameter tubingnya, dari roughness tubingnya, dari fluid yang diangkat, dari densitasnya, viskositasnya, dan dari available bottom hole flowing pressure-nya. Nah, biasanya dari grafik ini ya, ini yang bisa kita lihat itu seperti ini teman-teman. Jadi yang warna merah itu adalah IPR atau reservoir deliverability-nya atau ya tadi IPR. Jadi pertama kita ada di atas ini adalah di reservoir pressure-nya. Ketika di reservoir pressure dan bottom hole flowing pressure saya 0, sumur itu nggak mengalir. Itu wajar kan ya, artinya bukan 0, tapi bottom hole flowing pressure saya sama dengan reservoir pressure saya, itu sumur saya tidak mengalir gitu. Nah, ketika si IPR itu diturunkan atau kita membuat drawdown di bottom hole, itu reservoir akan mulai fluida akan mulai mengalir dari reservoir ke bottom hole. Itu konsep yang pertama untuk IPR-nya. Yang kedua, untuk DVLP-nya adalah kalau berpikirnya seperti ini, kalau saya punya 10.000 barel liquid dan saya alirkan dari bottom hole menuju ke atas, saya kira-kira butuh pressure berapa? Nah, itu yang dihitung di kurva VLP ini. Artinya apa? Artinya dari dua pendekatan tadi kita akan mendapatkan sebuah titik temu. Titik temu ini yang akan menghasilkan berapa rate yang akan kita hasilkan. Sebagai contoh, dari titik temu ini kita memiliki bottom hole flowing pressure, katakanlah ini berapa ya? Katakanlah reservoir pressure itu ya 1000 PSI, berarti bottom hole flowing pressure ini mungkin sekitar 700 PSI gitu ya. Nah, di 700 PSI bottom hole flowing pressure, si sumur bisa mengalir dengan rate tertentu. Bagaimana kalau saya ingin membesarkan rate-nya? Nah, jawabannya adalah ini saya turunkan. Ini bisa saya turunkan ke bawah, ya kan ya, yang warna hijau ini garis ini bisa turun ke bawah. Kalau si pressure itu bottom hole-nya turun, nanti rate-nya juga akan bertambah besar. Seperti itu. Itu kira-kira konsepnya nodal analysis ya. Nah, ke depannya kalau misalnya kita berbicara tentang production engineering, bagaimana cara kita mengoptimize production dari satu sumur, itu biasanya ada dua parameter utama yang bisa kita bayangkan untuk dimodifikasi atau dimainkan. Apa itu? Yang pertama adalah pasti dari reservoir deliverability-nya tadi. Yang tadi yang warna merah itu, kalau misalnya inisialnya adalah yang warna merah, di mana katakanlah di BHFP bottom hole flowing pressure sekian, itu didapatkan rate tertentu gitu ya. Ketika kita menaikkan reservoir deliverability-nya, atau kita merubah apa istilahnya, mungkin permeability-nya, mungkin kita lakukan stimulation atau kita lakukan fracturing gitu ya, itu kurva IPR itu pasti akan berubah.
yang tadinya rate-nya kecil menjadi rate-nya menjadi lebih besar itu ya. Pertama, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meng-increase production adalah kita bisa memainkan dari productivity index atau si reservoir deliverability tadi. Dengan cara ya tadi, karena ini dipengaruhi oleh permeability, thickness, mu, kita mungkin bisa memainkan nilai permeability-nya. Thickness-nya udah given dari awal seperti itu, kecuali kita melakukan partial perforation, itu satu hal yang bisa kita optimisasi juga. Viscosity-nya, ya viscosity-nya sudah given juga dari awal, viskositas fluid yang ada dalam reservoir ya seperti itu gitu. Jadi kita bisa mainkan parameternya mungkin si permeability-nya saja. Kemudian yang kedua, selain kurva IPR-nya yang dirubah, apa yang dirubah? VLP-nya gitu, atau vertical lift performance-nya. Apa yang bisa dirubah di sini? Tubing diameter bisa dirubah. Kemudian fluid properties, densitas fluida yang memasuki tubing itu bisa dirubah, bisa karena dia sudah di dalam sumur, tidak di reservoir itu. Jadi kita bisa merubah densitas di situ dengan cara apa? Misalnya kita injek gas sehingga densitasnya lebih ringan. Salah satunya seperti itu. Nah, untuk yang teknik untuk merubah atau memanipulasi vertical lift performance itu biasanya kita sebut dengan production optimization. Jadi kalau kita bicara tentang production enhancement, itu yang kita touch adalah IPR-nya. Sementara kalau production optimization, itu yang kita touch adalah vertical lift performance-nya. Dengan cara apa? Bisa dengan menggunakan artificial lift, bisa menggunakan lowering pressure. Artinya misalnya kita punya pressure di surface itu tadinya 200 psi. Kalau kita turunin menjadi 100 psi, pasti bottom hole flowing pressure juga akan ikut turun gitu ya. Jadi kurva ini juga akan ikut turun. Sehingga kita akan memiliki production rate yang lebih tinggi. Mudah-mudahan yang konsep ini bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya kurang, bisa saya jelaskan di Q&A section. Oke, nah yang saya ingin jelaskan lebih lanjut di materi hari ini adalah mengenai artificial lift atau metode pengangkatan buatan. Jadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi ya, ada dua hal yang bisa kita sentuh untuk meningkatkan produksi. Pertama adalah dari production enhancement atau kita change IPR-nya. Kedua adalah VLP-nya yang kita manipulasi. Nah, metode untuk manipulasi VLP itu salah satunya berkaitan dengan artificial lift atau metode pengangkatan buatan. Secara umum, artificial lift itu kalau untuk saat ini sudah banyak sekali ya jenisnya ya. Tapi secara umum kira-kira yang saya kenal selama saya bekerja di oil and gas industry selama ini kira-kira seperti ini. Antara lain gas lift yang tadi saya bilang. Untuk memanipulasi VLP itu kita bisa dengan memanipulasi densitas fluida yang memasuki tubing tersebut dengan cara diinjek gas. Kita campur liquid dengan gas sehingga densitasnya menjadi lebih kecil. Kemudian downhole pump, artinya kita pasang pompa, tapi pompanya di dalam sumur. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita pasang pompa di bawah sumur itu kan artinya kita memindahkan kita meringankan beban kerjanya si sumur tersebut ya. Artinya pompa itu kita taruh di bawah, jadi kita bisa mengurangi hidrostatik loss yang harus ditanggung oleh si sumur itu sendiri. Sekarang dibantu oleh pompa. Pompa akan memberikan energi tambahan untuk mengangkat fluida dari bawah ke atas. Kemudian ada sucker rod pump, pompa angguk, mungkin sering lihat ya. Biasanya ini banyak di sumur-sumur yang lumayan viskos ataupun di sumur-sumur seperti di blok rokan itu juga banyak menggunakan sucker pump atau pompa angguk. Prinsip kerjanya sama, adalah dengan lowering bottom hole flowing pressure dengan cara positive fluid displacement gitu ya. Istilah kayak liquidnya tuh ditimba lah dari bawah ke atas gitu sehingga hidrostatiknya by the time dia bakal berkurang sedikit-sedikit kayak gitu. Kemudian ada plunger lift.
Plunger lift ini untuk di gas well. Saya belum pernah lihat selama bekerja di oil and gas. Cuman beberapa kali saya lihat sedikit brosurnya gitu ya. Ini lebih karena tujuannya adalah untuk liquid dewatering atau kita mengurangi liquid di dalam sumur. Ketika sumur gas itu kondisinya sudah keluar water, reservoir pressure-nya sudah lumayan deplete gitu ya. Jadi dengan mengurangi water itu sudah pasti akan mengurangi bottom hole flowing pressure. Sehingga kita bisa memperbesar drawdown dari si gas reservoir ke bottom hole. Kemudian ada capillary string. Capillary string ini konsepnya juga sama, yakni untuk mengurangi densitas liquid di gas well. Dengan cara apa? Dengan cara kita injek surfaktan. Surfaktan itu kalau bisa kita bayangkan secara kasar ya sabun lah. Sabun kalau misalnya Mas dan Mbak taruh di air gitu, habis itu dikocok-kocok dia akan menjadi foaming kan. Nah, konsepnya sama. Tadi kita ingin merubah sebagian fase liquid menjadi fase foam sehingga densitasnya akan semakin lebih ringan. Sehingga si bottom hole flowing pressure lebih besar dan influx dari reservoir ke bottom hole, yakni berupa gas yang kita harapkan itu juga lebih besar. Velocity string. Velocity string ini dari namanya aja udah jelas ya, velocity. Artinya kita ingin meningkatkan kecepatan si fluida. Karena semakin cepat si fluida atau gas, di sini biasanya dipakai di sumur gas, semakin cepat si velocity gas tersebut, maka dia akan semakin lebih efektif untuk mengangkat liquid dari dasar sumur sampai ke permukaan. Jadi kira-kira begitu ya, semua artificial lift itu rata-rata adalah ya kalau nggak lowering bottom hole flowing pressure-nya, either kita mengurangkan densitas fluidanya yang ujung-ujungnya pasti akan menurunkan bottom hole flowing pressure juga, ataupun ada tipe yang positive displacement. Ini saya kurang masukkan satu ya, harusnya ada, udah ada downhole pump. Tipe-tipenya, gambar-gambarnya kira-kira seperti ini, saya nggak bisa masukkan semua gambarnya, jadi gas lift itu ya seperti inilah kira-kira skematiknya. Jadi gas itu akan diinjeksikan lewat anulus, masuk dari anulus, dia masuk ke dalam tubing, melewati port-port gas lift valve ini. Jadi nanti si gas akan bercampur dengan liquid di dalam tubing. Densitas berkurang, sehingga hydrostatic pressure juga bisa berkurang, sehingga bottom hole flowing pressure juga bisa turun dan drawdown-nya bertambah di bawah. Kemudian electric submersible pump, ini pompa kita celupkan ke dalam fluida, ke dalam oil ataupun water gitu ya. Dipompa di bawah itu dipakai untuk mendorong liquid sampai ke atas. Mungkin kalau ada yang pernah bisa membayangkan biasanya di kolam lah. Kolam kan kadang ada pompa yang dicelup ya. Dicelup habis itu kita bisa jalankan pompa itu dari dasar kolam untuk mengeluarkan air dari dalam kolam sampai ke atas gitu. Kira-kira konsep kasarannya seperti itu. Nah, yang sebelah kanan ini yang gambar paling besar saya masukkan adalah PCP, Progressive Cavity Pump. Kata kuncinya adalah cavity atau rongga di sini. Ini yang kenapa saya coba di next slide saya akan coba memperdalam masalah PCP karena menurut saya dulu waktu saya kuliah ini yang paling saya kurang bisa mengerti ya, ini maksudnya apa gitu pompa ini gitu. Oke, saya coba lanjutkan. Kemudian dari berbagai macam artificial lift yang ada di pasaran, pasti akan muncul pertanyaan, baiknya kita pakai artificial lift yang mana gitu. Pasti kan apakah kita pakai gas lift atau kita pakai downhole pump. Nah, apa sih yang mendasari pemilihan dari artificial lift itu? Nah, yang pertama yang harus kita tahu secara pasti adalah kita harus mengetahui sumur kita, mengetahui reservoir deliverability-nya, dan mengetahui vertical lift performance-nya pada saat tertentu, pada saat sebelum kita memutuskan untuk dipasangkan artificial lift. Kita define dulu problemnya apa. Apakah pressure depletion, atau ada isu ke productivity, atau skin yang biasa kita sebut. Jadi kalau misalnya ada pengurangan productivity, kalau di petroleum engineering itu kita bisa bilangnya biasanya skin gitu ya. Atau kita punya bottleneck di surface facility, mungkin
ada pengecilan pipa, atau ada isu flow assurance yang membuat high back pressure di surface facility. Nah, dari sini kita baru bisa define nih, seperti slide saya yang mungkin nomor 2 tadi ya, yang mengenai production enhancement dan production optimization. Dari sini kita baru bisa define apakah yang saya butuhkan itu artificial lift, atau yang saya butuhkan itu adalah production enhancements atau productivity index improvement. Atau yang saya butuh itu sebenarnya flow assurance treatment. Contohnya saya memiliki sumur yang parafinik, yang pour point temperaturnya itu tinggi. Artinya pour point temperatur tinggi itu kalau misalnya sumur itu diproduksikan sampai ke surface. Nah, di surface begitu baru nyampe dia udah langsung menggumpal oilnya. Itu artinya dia memiliki pour point depression yang tinggi, pour point temperatur yang tinggi. Artinya si oil tersebut gampang menggumpal lah di temperatur yang tinggi. Harusnya kalau by normal, bukan by normal, harusnya yang kita harapkan adalah pour point temperaturnya serendah mungkin gitu ya. Jadi kemungkinan untuk terjadinya penggumpalan itu sangat kecil gitu. Nah, setelah kita putuskan apa yang kita butuhkan, asumsikan kita membutuhkan, berarti kita membutuhkan artificial lift nih, karena kita nggak ada isu di flow assurance, kita nggak ada isu juga di productivity-nya. Selanjutnya kita harus melihat lagi, fluida properties-nya itu apa? Fluida yang akan kita angkat itu apa? Apakah gas? Gas mungkin dalam hal ini gas, tapi dia sumurnya, waternya juga udah banyak. Jadi pasti ada masalah juga di situ. Ataupun dia sumur minyak, tapi memiliki API yang rendah. Let's say API 19 atau di bawah itu. Ataupun GOR kita gimana, gas oil ratio. Apakah sumur kita atau sumur minyak kita itu memiliki gas oil ratio yang kecil atau yang tinggi? Apa yang mendasari pemilihan artificial lift kita terhadap fluid properties yang kita miliki. Kemudian perlu kita lihat juga BSW atau ini water cut dan sand content. Ini mungkin maksud saya yang kotak kedua ini adalah istilah lebih ke apa fluida yang akan kita angkat, karena tidak semua artificial lift itu bisa langsung diaplikasikan untuk satu masalah gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang secara kasaran tidak ada satu obat yang manjur untuk semua penyakit gitu. Begitu pula dengan artificial lift. Kita harus melihat case by case. Kemudian setelah kita define kita mau pakai artificial lift, oke, kita sudah tahu fluida properties kita apa. Nah, yang paling penting kita harus melihat juga lapangan yang sedang kita develop itu memiliki energi source-nya apa. Apakah kita memiliki produksi gas yang banyak atau tidak? Apakah kita memiliki power generation equipment di lapangan? Kemudian di mana lapangan tersebut juga dikembangkan, apakah di onshore atau di offshore? Karena itu juga akan membuat pertimbangan lebih lanjut begitu ya. Ketika itu merupakan lapangan offshore, itu masalah akan lebih kompleks karena peralatan akan menjadi lebih mahal. Mungkin untuk mendatangkan power generation itu juga akan menyebabkan tantangan baru, cost-nya lebih mahal pastinya. Terus kalau misalnya kita punya gas yang berlebih dan kira-kira fluida kita sudah memenuhi kriteria untuk digunakan gas lift, ya kenapa tidak kita gunakan gas lift saja? Karena itu pasti akan lebih mudah gitu ya untuk diaplikasikan ketimbang kita memaksakan untuk memasang downhole pump yang kita harus memasang power generation baru, kita harus memikirkan masalah electrical distribution dan segala macam dan seperti itu. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan sebelum kita pasang artificial lift. Nah, setelah semua kira-kira 3 main consideration tadi sudah kita cek satu-satu, kita baru bisa define nih kira-kira artificial lift yang cocok dan memberikan manfaat tambahan yang paling baik untuk lapangan saya itu apa. Tentunya pasti harus ada cost and benefit evaluation. Oke, nah karena memang di materi saya saat ini saya lebih mengerucutkan ke
progressive cavity pump gitu ya. Jadi saya coba touch ke masalah prinsipal dari downhole pump, karena si progressive cavity pump ini pompanya kita celupin ke dalam fluidanya gitu. Nah, konsepnya apa sih yang kita butuhkan untuk mendesain atau menselect sebuah downhole pump yang cocok untuk artificial lift kita. Konsepnya adalah berapa energi yang harus kita butuhkan untuk mengangkat fluida dari bawah ke atas. Nah, untuk di pompa itu biasanya unit yang kita pakai itu dalam unit head, atau biasanya kalau misalnya kita beli pompa di pasaran itu ya biasanya mereka penjualnya tuh nanya mau yang headnya berapa meter, 500 meter, 400 meter, atau 1000 meter. Head itu sebenarnya apa sih? Head itu bisa kita definisikan sebagai ini. Ini memang mungkin kalau misalnya yang belum familiar agak sedikit sulit ya membayangkannya. Tapi kira-kira seperti ini. Head itu adalah ketinggian maksimum yang dapat ketinggian maksimum dari fluida yang dapat dipindahkan oleh pompa dari bawah ke atas. Contoh, saya memiliki pompa dengan head 10 meter gitu ya. Kita ngomong yang gampang dulu, mungkin bukan di dunia petroleum, di dunia hobi aja. Misalnya kita punya akuarium, kita punya pompa dalam akuarium. Kita beli pompa akuariumnya 2 meter. Terus mau kita pakai di akuarium kita yang tingginya 10 meter, ya nggak ngangkat. Karena kita butuh head yang jauh lebih tinggi gitu ya. Kita punya akuarium kita itu contohnya dari liquid yang paling batas atas sampai ke filter yang di atasnya itu tingginya 10 meter, padahal head pompa kita cuma 2 meter. Ya kurang. Mungkin bisa tapi sangat kecil banget flow-nya. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Intinya kalau kita bayangkan gitu, jadi kalau kita punya sumur kedalaman itu sampai 1000 meter, habis itu head kita, at least kita bisa ngira-ngira, oh headnya harusnya lumayan tinggi dong. Karena kenapa? Karena sumur saya ada di 1000 meter. Atau misalnya 3000 meter. Jadi bisa punya 1000 meter sumur dengan 3000 meter sumur. Pastinya yang 3000 meter akan membutuhkan head yang lebih tinggi, seperti itu. Kira-kira kasarannya seperti itu ya. Nah, apa saja yang mendasari head itu? Komponen apa saja yang ada dalam head tadi? Yang pertama adalah net vertical lift. Net vertical lift ini bisa dibayangkan sebagai jarak antara top liquid level dari dalam sumur sampai ke permukaan. Nah, kenapa jarak dari kenapa yang dihitung dari top liquid level bukan dari bawah gitu? Karena dari bawah sampai ke atas itu hydrostatic pressure yang ada di dalam tubing si pompa ini dia akan balance kan dengan yang ada di luar, dengan ada yang di luar pompa, seperti prinsip YouTube. Sorry, bukan YouTube buat nonton ya, maksudnya YouTube apa sih kalau misalnya kita dulu belajar tentang pressure gitu lah. Jadi pressure yang di tube 1 akan kira-kira kalau dia memiliki pressure berapa, di tube kedua kira-kira akan ketinggiannya berapa. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak melakukan intervensi apa-apa di sini, harusnya liquid level yang ada di permukaan di luar pompa akan sama dengan liquid level yang akan ada di dalam tubing pompa, seperti itu. Jadi makanya yang kita hitung net vertical lift-nya adalah dari top liquid level sampai surface, karena ini bagian yang free, yang tidak ada liquid levelnya. Kemudian friction loss, ketika sumur ini sudah mulai ngalir, pasti ada friction loss, seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Adanya gesekan dari fluida ke tubing. Nah, itu kita convert. Yang tadi nilainya mungkin dalam bentuk pressure gitu ya, berapa PSI friction loss-nya, itu kita convert menjadi head unit, meter or feet. Kemudian ada surface pressure. Jadi di atas pasti kan butuh tekanan ya untuk mentransportasikan fluida dari satu sumur sampai ke proses facility. Nah, itu kita konversikan. Misalnya di atas itu wellhead pressure atau surface pressure adalah 200 PSI, itu kita convert ke dalam head unit juga. Gimana convertnya? Ya nanti mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut ya. Itu sebenarnya lebih ke cuman convert dari satuan PSI menjadi satuan meter
Artinya kita harus membagi dia dengan satuan density gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ngomong pompa, apa yang dibutuhkan? Pertama, kalau misalnya kita mau pasang pompa sebagai artificial lift adalah kita harus tahu berapa required total dynamic head yang kita butuhkan. Apa itu total dynamic head? Isinya adalah net vertical lift tadi, kemudian friction loss di dalam tubing, dan surface pressure-nya. Semua pressure yang dibutuhkan tadi di-convert menjadi satuan head unit dalam feet atau dalam meter. Biasanya kalau di oil field unit itu kita pakainya feet gitu ya. Nah, di case sekarang yang saya coba akan jelaskan adalah progressive cavity pump. Nah, progressive cavity pump ini ya sama-sama sebenarnya donor pump, jadi pompanya dicelupkan ke bawah sumur gitu. Tapi apa yang membuat pembedaan adalah karena prinsip kerjanya. Kalau yang pompa-pompa yang lain seperti ESP atau ya ESP lah, ESP itu dia bisa dibilang ya itu kurang lebih seperti centrifugal pump. Tapi kalau progressive cavity pump, bagaimana cara dia bekerja? Mungkin saya balik sebentar ya. Kira-kira seperti ini, bisa dibayangkan. Ini bagian yang kita sebut rotor ya. Ini bagian yang kita sebut stator. Nah, ini biasanya ada di dalam sini nih. Kalau misalnya ini ada di dalam sini, itu kan nanti akan membentuk rongga ya, rongga antara si besi ini dengan si elastomer ini. Nah, rongga ini yang kita sebut cavity. Nah, kemudian nanti cara menjalankannya gimana pompanya? Si rotornya ini akan diputar gitu ya, diputar. Rotornya ini bisa Mas dan Mbak bayangkan sebagai screw, sebagai apa ya? Sebagai ulir. Jadi ulir ini nanti akan berputar. Nah, perputaran ulir itu yang menyebabkan perubahan cavity. Jadi pada saat ulir ini ngadep ke sini, cavity yang di sini ketutup kan. Nah, pas diputar lagi, cavity yang di sebelahnya yang ketutup. Nah, perubahan cavity ini itu yang menyebabkan perpindahan fluida dari bawah ke atas karena adanya perubahan cavity tadi. Nah, oke, balik lagi ke sini. Jadi progressive cavity pump ini merupakan positive displacement pump dan biasanya dipakai untuk menghandle fluida yang lumayan viscous gitu ya. Biasanya kita berbicara mungkin API-nya sekitar 20 ke bawah. Sumur-sumur yang biasanya fluidanya kalau misalnya dihandle pakai centrifugal pump biasa nggak kuat lah. Biasanya kalau dengan menggunakan si progressive cavity pump ini lumayan kuat. Kemudian terbukti juga bisa menghandle sand ataupun sedimen untuk si progressive cavity pump ini karena tadi masalah di kesumuran itu banyak sekali. Selain ada masalah lifting ataupun pressure depletion, ada juga isu dari sand atau waxy fluid dan segala macam. Kemudian memiliki kemampuan untuk menghandle fluid dengan gas volume fraction sampai 30%. Cuman kelemahannya tadi, walaupun ini bagus digunakan untuk fluida yang viscous ataupun fluida yang banyak mengandung sand, tapi untuk hidrokarbon yang banyak yang memiliki GOR yang tinggi itu sebenarnya kurang bagus karena dengan sistem bekerjanya si progressive cavity pump tadi dengan adanya perbedaan cavity karena ulirnya bergerak, kalau kita masukkan gas itu nanti terjadi fenomena compression and decompression dari gasnya. Artinya pas gasnya itu terjepit antara si stator sama rotor, dia mengalami compression, kemudian pas si rotornya itu mulai bergerak keluar, mulai menjauhi cavity-nya dia terjadi fenomena decompression sehingga biasanya akan merusak si elastomer atau si statornya dari si progressive cavity pump ini. Kebutuhannya untuk PCP ini yang saya pernah lihat sih biasanya dipasang di antara 1.000 meter sampai 3.000 meter ya. Saya belum punya pengalaman kalau untuk yang case 3.000 meter, tapi kalau untuk yang antara 700 sampai 1.000 meter ada.
dan sudah ada pengalaman di situ juga ya. Tapi kalau untuk yang case-case dalam kebetulan belum ada, tapi saya lihat di beberapa company yang lain ada yang menggunakan juga sih. Untuk yang kedalaman hampir sekitaran 3.000 feet lah mungkin. Gambarannya PCP itu seperti ini ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi kita memiliki drive head atau prime mover atau penggeraknya itu di atas, di surface. Kemudian dari atas itu sampai ke bawah, itu energi putarannya itu ditransmisikan dengan, kita sebutnya di sini ada polish rod, ada sucker rod, ada pony rod, ada centralizer. Kita sebutnya rod string aja lah. Ada rod stringnya, jadi untuk mentransmit perputaran dari atas ke bawah. Nah, di bawahnya itu baru main komponennya, yang isinya adalah stator, rotor, dan beberapa penunjang di bawahnya ya, ada anchor dan segala macam. Gambaran di field-nya kira-kira seperti ini. Ya, memang di atas cuma kelihatan motor dan drive head-nya saja, karena pompanya semuanya tercelup ke bawah. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi si rotor yang besi warna apa nih, yang mengkilat ini, kemudian di luarnya stator itu isinya elastomer. Elastomer itu bisa dibilang apa ya? Rubber yang lumayan padat lah. Jadi ini bukan metal to metal, jadi metal to elastomer. Nah, ini seiring berjalannya waktu, pas kita mengoperasikan si PCP, yang bergerak itu si rotornya ini. Rotornya bergerak kayak ulir yang bergerak gitu ya. Kayak ulir yang bergerak. Nah, karena adanya ulir yang bergerak ini, cavity itu bakal berubah ya. Jadi pas dia rotornya ke arah sini, dia punya cavity di sini. Nanti kebalikan, ini pas rotornya ke arah sana, dia punya cavity-nya di atas gitu. Terus dan selanjutnya kayak gitu. Terus cavity-nya berubah, cavity-nya ada di sini, terus cavity-nya berubah di atas. Apa yang terjadi? Ya fluida akan mengisi cavity tadi, cavity-nya ke sini, dia bergerak ke sini, cavity-nya ada ke sini, dia juga bergerak ke sini. Maka disebutnya progressive cavity pump gitu ya. Karena fluidanya bergerak mengikuti jalur pad si cavity-nya tadi. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Nah, komponennya apa saja? Secara detail isinya seperti ini. Di atasnya ada variable speed drive. Ini biasanya untuk mengatur kecepatan si pompanya. Kemudian ada belt and pulley. Ini gear ratio. Kalau di mobil kita nyebutnya ya gear lah ya, gigi 1, gigi 2 sampai gigi dan seterusnya. Sampai gigi 3 dan seterusnya. Kemudian ada drive head. Ini untuk suspend load dari si pulley dan rod string ke bawah, juga untuk mentransmit rotational movement. Kemudian ada stuffing box, ada integrated BOP, dan sampai ke bawah ada rod string yang tadi saya bilang untuk mentransmisikan putaran dari atas sampai ke rotornya. Kemudian main komponennya adalah stator dan rotor. Kemudian gimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja yang tadi saya bilang, terjadinya perubahan cavity gitu ya. Makanya kalau misalnya kita mau bawa ini ke arah teknis atau arah rumus, apa yang kita lihat adalah V. V ini adalah si volume. Volumenya apa? Kalau kita belah si PCP-nya, itu kira-kira gambarannya penampangnya seperti ini ya. Jadi yang menjadi effective flow area adalah yang warna putih. Yang warna putih itu dikurangin dengan si diameternya rotor. Jadi makanya di sini rumusnya adalah V luas area kali P. P-nya tuh apa? P-nya itu adalah panjangnya. Panjangnya stator pitch length. Mungkin kita bayangkan yang gampang dulu panjangnya PCP lah. Panjangnya PCP seperti itu. Yang terus yang kita detailkan lagi, A itu apa? A itu adalah nilainya dari 4 kali E. E adalah eccentricity kali D. D adalah rotor diameternya. Itu. Jadi volume ini yang kita lihat, volume ini sampai kepanjangan, sampai satu panjangnya si PCP itu. Karena kita tadi kalau PCP ada konsepnya adalah cavity displacement gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah volumenya. Nah,
Dari sini, sorry, ini saya pindah dulu. Dari sini, sehingga kalau misalnya kita pengen tahu theoretical rate, kalau misalnya kita punya suatu PCP itu didapatnya dari mana? Adalah dari capacity dikalikan dengan rotasi per menitnya. Kapasitinya itu ya tadi, yang V ini, volumenya gitu. Volumenya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh yang tadi ini, dari effective flow areanya sama besarnya si rotor. Semakin kecil rotornya, effective flow areanya akan semakin besar. Tapi tunggu dulu, belum tentu nanti Q-nya akan besar, karena kita nanti akan mengenal istilah kalau di PCP adalah ada slip atau leak rate. Apa itu slip atau leak rate? Nah, kita bisa lihat dari sini dulu deh. Jadi saya bilang, semakin kecil rotor, itu effective flow area semakin benar. Tapi teman-teman bisa bayangkan, kalau si pompa ini ditaruh secara vertikal, kemudian kita memiliki space yang lumayan tinggi gitu ya, gap yang tinggi dari stator ke rotor, pastinya akan ada leak rate. Leak rate-nya dari mana? Dari differential pressure si fluida hidrostatiknya itu sendiri. Karena prinsipnya CP-CP itu adalah harus bisa memberikan cavity displacement. Kalau dia semakin longgar, dia malah hydrostatic pressure karena si liquid itu akan menyebabkan terjadinya leak rate gitu. Agak susah sebenarnya menjelaskannya. Intinya volumetric rate atau capacity dari PCP ya dipengaruhi oleh effective flow areanya, tapi kita mengenal ketika pompa itu sudah dijalankan dan mostly di sumur itu akan dipasangnya secara vertikal gitu ya. Nah, pasti akan terjadinya leak rate tadi yang dipengaruhi oleh differential pressure karena hydrostatic si liquid tadi, bisa dipengaruhi oleh fluid viscosity-nya juga. Kemudian stator dan rotor clearance ini yang tadi saya bilang, dan pump speed-nya. Sehingga walaupun kita punya theoretical rate yang tadi lumayan tinggi gitu ya, dari capacity kali RPM, tapi actual rate tidak akan seperti itu, karena actual rate nanti akan lebih kecil dengan adanya si leak rate tadi. Mungkin lebih jelasnya ke contoh kasus nanti ada di belakang sih. Nah, selain kalau yang di depan tadi kita lebih berbicara tentang rumus gitu ya, bagaimana kita melihat sebuah PCP itu bekerja, apa parameter yang kita harus lihat, di mana yang parameter kita harus lihat adalah si capacity atau volumenya tadi, antara dari luasan area antara stator dan rotor. Nah, kemudian yang kedua adalah si statornya atau elastomernya itu juga sesuatu yang harus kita lihat lebih lanjut gitu ya, karena fluida yang kita mau keluarkan dari bawah ke atas itu adalah fluida hidrokarbon dengan berbagai macam side effect gitu ya. Ada yang menyebabkan abrasif lebih tinggi, ada yang menyebabkan ada yang sand content-nya tinggi gitu ya, ada yang temperaturnya tinggi dari reservoir, sehingga itu hal-hal yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan material elastomer kita di mana, apa gitu. Jadi kalau dilihat di chart ini, kita punya 4 material gitu ya, ada soft NBR, ada hard NBR, ada HNBR sama FKM. NBR itu nitril di sini, HNBR hydrogenated nitril, FKM fluorocarbonated. Nah, di sini kita ngeliat sebenarnya kalau misalnya lihat sampel fluida yang akan kita keluarkan nanti aromatik gitu. Pasti nanti kita akan lebih mengacu ke yang FKM gitu ya, fluorocarbonated, karena itu akan lebih kuat untuk fluida aromatik. Nah, kalau misalnya kita memiliki fluida yang abrasif, ada resiko sand, viscosity-nya lumayan lah, moderate, itu pasti kita pakainya yang soft NBR. Kalau kita memiliki fluida yang temperaturnya lumayan tinggi, ya kita lebih ke mungkin HNBR dan segala macam. Nah, ini biasanya yang menentukan memang dari prinsipal atau vendor pompanya, tapi at least sebagai production engineer itu kita harus tahu. Nah, secara mungkin ada ada pertanyaan gitu. Lalu bagaimana cara kita
menselect PCP yang tepat untuk sumur kita. Yang di atas ini merupakan expected output ya, yang di bawah adalah required data. Nah, prosesnya apa? Yang pertama adalah kita harus mendefine dulu total dynamic head kita berapa. Kita butuh pompa yang besarnya berapa sih? Gitu. Apa yang kita butuhkan pasti reservoir pressure, expected flow rate kita berapa, surface pressure kita berapa. Kemudian yang kedua adalah fluid properties. APA-nya bagaimana, GOR-nya bagaimana, apakah kita memiliki SAN atau tidak. Nah, dari sini kita kemudian kira-kira bisa mulai melihat ini. Oh, berarti stator sama rotor desain kita mengarahnya akan seperti apa. Yang selanjutnya adalah kita melihat juga existing well completion kita apa. Tipe completion-nya apa, apakah tipenya tubingless atau ini sumur baru sehingga kita bisa mendesain completion sesuai dengan kebutuhan kita, atau ini sumur existing. Itu nanti akan masuk ke konsiderasi juga. Kita akan membutuhkan tipe pompa yang konvensional atau kita bisa menginstal pompa yang slim. Kemudian yang terakhir sebelum ke terakhir setelah kita tiga parameter utama ini kita miliki, kita iterasi lagi nih, kita lihat ada nggak pompa yang available di market sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya nggak ada yang available, mungkin kita fine tune lagi. Ada nggak opsi lain selain PCP yang tadi saya bilang di awal gitu ya. Atau misalnya pompa yang available di market itu sudah ada, ya kita lihat apakah yang available di market itu akan bisa kita gunakan dalam jangka waktu let's say 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apakah dia akan sustain dengan baik di sumur kita. Nah, setelah itu semua kita dapat, kita sudah define satu jenis PCP, kita pasang, dan selanjutnya kita harus monitoring efisiensinya. Yang tadi saya bilang, pump efisiensi itu adalah actual flow rate dibagi dengan theoretical flow rate, di mana si actual flow rate itu pasti ada slip rate atau leak rate tadi ya, yang karena ada differential pressure, karena ada jarak stator dan rotor yang terlalu jauh, dan satu dan lain halnya. Kita harus monitor ini by the time gitu untuk memastikan bahwa pompa yang kita beli itu paling tidak sudah efisien untuk memompa hidrokarbon dari bawah sampai ke permukaan. Oke, ini salah satu contoh bagaimana kita membaca sebuah PCP pump curve. Jadi sebenarnya untuk tahapan untuk selection, untuk desain, selection sama monitoring itu lumayan panjang gitu ya. Cuman saya mau sedikit berbagi. Kira-kira apa sih yang kita lihat dari sebuah pompa yang tadi saya sebutkan di depan, ada head, ada flow rate, dan ada RPM dan segala macam. Nah, ini salah satu pompa PCP yang ada di pasaran ya. Tipenya itu 22E600. Nah, ini apa ya? Jadi kalau misalnya kita mau beli pompa, yang tadi saya bilang kita ngelihat headnya berapa, apakah 200 meter, 100 meter, terus kapasitasnya berapa. Nah, ini angka 22E600 ini merupakan penjabaran dari itu gitu ya. Dan tiap-tiap vendor itu biasanya mengaplikasikan hal yang sama. Contoh, di vendor A, ini pompa yang mereka jual. 22E600. Artinya apa? 22 itu merepresentasikan kapasitasnya dia di minimum RPM, rotation per menit, minimum speed dari pompanya. Bisa dibilang bahwa pompa ini bisa mendeliver di minimum speed itu sebesar 138 barrel liquid per day. Kemudian ada E600. Apa itu 600? Adalah 600 maksimum head-nya. Jadi kalau misalnya yang tadi kita sudah hitung ya, kita sudah hitung dari sumber kita, oke, saya butuh pompa yang bisa mendistribusikan head sebesar 400 meter, let's say. Sumur saya butuh head 400 meter. Dan kemudian expected flow rate saya mungkin nanti antara sekitar 150 sampai 200 barrel liquid per day. Mungkin pompa ini cocok gitu ya, karena secara head masuk, secara kapasitas dia juga masuk gitu. Nah, terus bagaimana kita melihat lebih lanjut? Kita lihat dari pump datasheet. Nah, ini biasanya yang produce kurva ini dari vendornya, tapi kita harus tahu cara bacanya seperti apa.
cara baca seperti ini. Yang garis lurus ini itu merupakan head pompa ya. Ini 600 garis miring 2000 feet, 400 garis miring 1300 feet, 300 garis miring 700 feet. Gitu. Yang di bawah ini merupakan RPM atau speed pompanya. Let's say kita akan mengoperasikan pompa di speed 200 meter. Dan kita butuh head, yang tadi ya ada total dynamic head, kita butuh head sebesar 400 meter untuk mengeluarkan expected liquid kita mungkin antara 150 sampai 200 barrel liquid per day. Kita tarik dari 200 RPM, dia akan menyentuh di garis yang head 400 gitu ya, 400. Terus kita tarik ke kanan. Oke, berarti pompa tipe 22E600 itu paling tidak bisa mendeliver liquid sebesar 210 liquid per day. Artinya pompa tipe ini kalau kita beli, kita pasang di sumur kita, harapannya, theoretical rate-nya, janjinya si yang pembuat pompa, dia bisa mendeliver sekitar 210 barel liquid per day. Kita pasang pompa tersebut, kita running selama beberapa lama gitu ya. Ternyata yang keluar hanya 170. Yang keluar di permukaan cuma 170. Berarti pump efisiensinya adalah 170 dibagi 210 atau sekitar 80%. Nah, kemudian kemana 40 barel liquid yang ada di sebelum yang sisanya gitu ya. Karena kan yang dijanjikan 210. 40 barel tadi yang saya bilang itu merupakan yang kita define sebagai slip rate atau leak rate. Seperti itu. Jadi karena kita nggak bisa expect sesuatu pompa yang 100% gitu ya, terutama untuk di PCP. Kalau kita bilang oke 100% gitu, berarti kita harus mendesain pompa dengan jarak antara si rotor sama stator itu setight mungkin gitu. Jadi nggak ada slip rate, nggak ada leak rate gitu. Ya oke, kita mungkin bisa ya, saya belum pernah mungkin bisa, tapi apa yang terjadi kalau kita mendesain stator sama rotor tadi itu jaraknya nempel. Stator sama rotor kalau jaraknya nempel banget, yang terjadi pompanya akan mudah stuck, terutama apabila kita memiliki fluida yang lumayan viskos atau ada sand gitu ya, itu malah nanti pompanya stuck kita paksakan, ujung-ujungnya nanti putus si rod stringnya gitu, dan kita harus cabut pompa, cabut tubing dan segala macam, malah menimbulkan additional cost di belakangnya gitu ya. Jadi itu mengapa pasti ada leak rate untuk PCP ini. Kita tidak bisa expect sampai 100% gitu, karena pasti kita mendesain sesuatu adalah pasti losses satu dan lain hal gitu ya. Nah, 80% ini mungkin kalau saya bisa berbagi itu nggak bisa dicapai dalam satu hari. Ini kalau kita pasang pompanya, mungkin 80% itu dicapai mungkin dalam waktu 3 bulan. Tergantung dari fluida yang kita keluarkan sih. Kalau banyak water, mungkin dia lebih susah lagi untuk mencapai 80%. Kenapa? Karena desainnya si pompa PCP, walaupun tidak semua sama ya, tergantung dari material elastomer yang kita pakai. Desainnya pompa si PCP itu nanti si elastomernya pertama itu dia seiring berjalannya waktu tuh dia bisa swelling atau ngembang kalau terkena hidrokarbon. Nah, kalau misalnya si statornya itu ngembang, yang warna hitam ini ngembang, otomatis clearance atau jarak antara si stator dan rotor kan semakin kecil, sehingga efisiensi naik seiring bertambahnya waktu. Tapi di awal-awal enggak, di awal-awal dia mungkin punya gap itu 2 mm lah, contoh. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, setelah kita produksikan beberapa lama, si elastomer ini terkena hidrokarbon, dia akan swelling sehingga jaraknya akan mengecil jadi 1 mm. Sehingga pump efisiensinya pasti akan naik. Karena kenapa? Karena dia akan semakin tight, yang akan membuat si cavity displacement itu juga akan semakin baik, karena leak rate-nya juga akan semakin berkurang. Seperti itu. Kira-kira itu saja yang saya bisa sampaikan ya untuk artificial lift. Karena memang artificial lift itu banyak sekali. Ya nanti mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu ya untuk jenis artificial lift yang lainnya. Tapi kalau untuk yang saat ini saya lebih ke tadi sih progressive cavity pump.
Gambarannya kalau untuk di lapangan itu ya kira-kira seperti inilah. Yang bisa kita lihat karena di atasnya aja, di atasnya ada motor. Ini yang saya bilang tadi puli ya. Ini gearnya, gear dari ini motor. Kemudian ini gearnya atau pulinya. Nah di sini berputar, baru dari atas ini rotation movement-nya ditransmit sampai ke bawah. Kayak gitu sih kira-kira. Kemudian ada panel-panelnya. Di sini ada VSD, ini harusnya bukan VSD kalau zaman dulu sih. Ini VSD nggak saya foto. VSD itu lebih ke arah variable speed drive. Jadi kita bisa mengontrol putarannya, mengontrol putaran si pompa. Gambarannya kira-kira ya seperti itu sih. Dari saya itu aja, Mas Moderator. Mas siapa tadi namanya? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ya, atau presentasi saya mungkin tadi agak kurang jelas, monggo aja ditanyakan ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas IGD Permana atas materinya yang sangat menarik sekali. Dan saya rasa sudah ada dari para partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan. Jadi saya akan membuka sesi Q&A untuk beberapa pertanyaan, dikarenakan kita terbatas oleh waktu. Bagi partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan mode raise hand, atau seperti yang saya sebutkan di awal sebelumnya, dapat dikirimkan langsung melalui chat box. Untuk partisipan, disilahkan. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan, Mas. Saya bacakan pertanyaannya. Selamat pagi, saya Husnul Khotimah dari Geofisika Universitas Hasanuddin. Pada tahap awal sebelum produksi pastinya diperlukan drill tim tes untuk evaluasi fluida formasi. Apakah hasil dari DST maupun analisis parameter petrofisik akan berpengaruh dengan penentuan metode artificial lift yang tepat digunakan pada suatu sumur? Mungkin bisa dijawab, Mas. Saya persilahkan. Ya, jadi DST ya, drill stem test itu, ketika kita melakukan DST itu kan kita akan mendapatkan parameter hidrokarbon rate yang keluar ya di permukaan. Berapa besarnya, kemudian dari situ kita bisa mendapatkan beberapa parameter lain seperti fluidanya yang keluar apa, kemudian kira-kira kita bisa ekspektasi reservoir pressure dan reservoir permeability-nya itu apa. Dari sana, kalau kita back lagi ke yang ini, ke slide yang ini. Nah, dari DST itu kita bisa dapat ini, Mbak, yang warna merah ini. Paling tidak satu ini bisa dapat yang warna merah. Kurva IPR ini bisa kita dapat. Nah, dari sini ketika kita memiliki kurva warna merah, kemudian untuk diproduksikan nanti kita akan berpikirkan kita mau produksikan dia kemana, lewati jalur pipa yang mana. Dari situ nanti kita hitung ulang. Oke, kita harus memproduksikan dia ke jalur pipa A yang memiliki tekanan katakanlah 200 psi. Nah, untuk memproduksikan ke 200 psi, maaf Mas, ya dipotong slide-nya nggak kelihatan Mas. Oh, nggak kelihatan ya. Ini kelihatan sekarang? Belum, Mas. Oke, sebentar. Sorry. Tadi saya sudah stop sharing. Nah, jadi dari DST ini, udah kelihatan sekarang ya? Iya, Mas, sudah kelihatan. Dari DST itu, kita paling tidak bisa dapetin yang kurva yang warna merah ini. Atau kurva reservoir deliverability. Itu bisa kita dapatkan. Paling tidak satu ini kita dapatkan. Nah, setelah satu ini kita dapatkan, itu nanti kita baru berpikir, kita akan produksikan fluidanya itu kemana? Ke pipa, mau pipa jalur yang mana gitu. Dari situ kita baru hitung.
Oke, pipa jalur A, dia memiliki tekanan 200 PSI di atas. Kita baru hitung, kita mau pasang tubingnya ukuran berapa. Kita mau produksikan berapa dulu lah, let's say 1000 barel atau 10.000 barel. Dari situ kita mendefine, oke, berarti saya butuh tubing yang ukurannya kira-kira 4,5, karena saya akan memproduksikan sumur ini dengan rate yang lumayan tinggi. Nah, kita bisa reproduce nih grafik ini, warna merah dan hijaunya kita dapat. Oke, berarti kira-kira saya nanti rate-nya di sekian. Nah, dari situ kita baru lihat, Mbak, kita butuh atau enggak artificial lift. Kalau ternyata pas setelah dihitung, yang warna merah dan yang warna hijau itu bersentuhan, dan di pressure surface yang kita miliki di atas, dan artinya kita bisa memproduksi sumur tersebut tanpa artificial lift. Tapi kalau ternyata yang warna merah ini letaknya di bawah yang warna hijau, itu artinya kita nggak bisa produce sumurnya naturally. Sumurnya tidak bisa flow naturally sampai ke surface. Artinya kita butuh artificial lift untuk memanipulasi garis yang warna hijau bisa diturunkan ke bawah. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, terima kasih jawabannya, Mas. Mungkin bagi partisipan yang ingin bertanya, silahkan. Nah, sebelum dari partisipan, saya juga ingin bertanya, Mas, mengenai presentasi tadi. Apakah ada kemungkinan terjadinya case cavity pump mengalami problem yang diakibatkan oleh sedimen yang ikut pada fluida? Dipersilakan, Mas, untuk menjawab. Ya, jadi memang walaupun si progressive cavity pump itu bisa dipakai untuk sumur-sumur yang bisa dibilang, kalau kita bilang itu biasanya kotor ya, artinya fluidanya itu mengandung pasir atau dia waxy. Si PCP itu sebenarnya bagus untuk digunakan di sumur-sumur yang memiliki fluida seperti tersebut. Tapi kalau kita salah mendesain, itu biasanya akan menjadi masalah. Contoh tadi jarak antara si stator dan rotornya itu terlalu sempit, padahal kita memproduksikan sumur yang waxy ataupun sumur yang banyak pasirnya. Karena saya ke gambarnya kali ya biar kebayang ya. Nah ini, karena jarak ini nggak kelihatan juga di sini. Nah ini, karena jarak antara si stator sama rotor itu kita tidak desain terlalu baik gitu ya, sehingga kalau misalnya masuk sen atau segala macam, dia malah akan terjadi stuck gitu. Itu tadi. Jadi kalau misalnya kita punya fluida nanti kira-kira akan waxy atau sandy, kita biasanya yang kita lakukan adalah si rotornya itu akan semakin kecil, sehingga memiliki jarak antara si rotor dan stator itu lumayan besar gapnya gitu ya, sehingga meminimalisir terjadinya resiko pompa stuck. Kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, makasih, Mas, atas jawabannya. Mungkin sudah bisa saya pahami. Dari partisipan yang lain bagaimana? Apakah ada yang bertanya? Mungkin bisa langsung raise hand atau bisa melalui chat box. Jadi untuk partisipan dipersilahkan. Ya, baik. Dari Kakak Nurul Faikah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi tadi di awal-awal itu dibahas soal ini, Mas, memanipulasi densitas. Saya belum terlalu paham maksudnya memanipulasi densitas itu. Biasanya kita ngelakuin apa biar dalam memanipulasi densitasnya itu, dan
tujuannya itu buat apa ya, Mas? Sama tadi di awal juga sempat disinggung sedikit mengenai Saccharot pump. Di situ ada lowering dari BHFP. Bisa dijelaskan nggak, Mas? Maksudnya itu kayak gimana? Terima kasih. Ya, oke. Oke, jadi tujuannya utamanya adalah kita memanipulasi yang garis hijau ini atau kurva VP-nya. Nah, apa yang bisa kita manipulasi dari yang kurva hijau itu kan kita lihat di sini ya. Bisa dari tubing si sumbernya itu sendiri, ataupun dari fluid properties-nya. Nah, salah satunya density. Density apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kalau misalnya density untuk sumur oil itu ya kita injek gas lift. Gas lift itu kira-kira gambarannya seperti ini ya. Ini saya besarin mungkin ya. Kita bisa lihat. Nah, ini tubing produksi yang di tengah ini. Kemudian di luarnya itu ada gas lift valve-nya. Si gas lift itu kita masukin lewat anulus ini nih. Ini mungkin gambarnya kurang bagus ya. Dia masuknya lewat samping ini. Ini gas masuk lewat samping. Nah, gas kan akan masuk lewat gas lift valve, kemudian dia bercampur dengan fluida yang ada di dalam tubing, dengan liquid, dengan oil dan water. Apa yang terjadi ketika liquid di dalam tubing ini bercampur dengan gas? Densitas campur pasti akan berkurang kan? Nah, ketika densitas campuran itu berkurang, sudah kenapa untuk menghitung hidrostatic pressure kan fungsi dari densitas tadi ya. Karena mixture density-nya itu kita gabungkan dengan gas, dia pasti hidrostatic loss-nya akan berkurang. Ketika hidrostatic loss berkurang, apa yang terjadi? Fluida dari bawah itu akan lebih mudah mengalir ke atas. Itu yang pertama ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Yang kedua, Saccharot pump. Ini bottom hole bisa mengurangi bottom hole flowing pressure. Saccharot pump itu intinya apa ya? Ya positif displacement seperti PCP, tapi cara kerjanya beda. Dia seperti ya kan pompa angguk. Saya nggak ada gambarnya sih. Gimana ya? Dia pompa angguk, jadi istilahnya bisa kita bayangkan kayak orang menimba air gitu ya, menimba air, tapi ini kita menimba minyak dari bawah sumur ke atas. Nah, begitu dia masuk ke bawah, si pelanggernya itu, pelangger di Saccharotnya, begitu ke bawah, dia akan memasukkan liquid sebanyak mungkin ke dalam chamber pelanggernya, ke dalam embernya lah. Masukin liquid sebanyak mungkin ke dalam ember, terus embernya atau pelanggernya itu ditarik ke atas. Begitu ditarik ke atas kan kita mengurangi ini ya, apa namanya, mengurangi ketinggian liquid tadi. Let's say yang tadinya ketinggiannya itu berapa ya? 1.100 meter. Terus begitu kita timba, itu kan dia berkurang tuh. Let's say berkurang berapa ya? 100 meter lah. Kita timba berkurang 100 meter. Nah, karena ketinggian si fluida tadi itu berkurang, itu hidrostatic pressure-nya juga akan berkurang, sehingga membuat bottom hole flowing pressure akan lebih rendah. Bottom hole flowing pressure akan lebih rendah, akhirnya kemudian liquid levelnya naik lagi, dan si apa namanya Saccharot pump-nya masuk lagi ke dalam embernya, masukin lagi ke dalam, tarik lagi ke atas gitu. Mudah-mudahan ilustrasinya bisa menggambarkan ya. Iya, mungkin saya kembali ke Kakak Nurul Faikah. Bagaimana tanggapannya, Kak? Ya, baik Mas. Saya rasa penjelasannya tadi sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga, Kak. Mungkin dari partisipan yang lain.
Jika memang sudah tidak ada, karena kita dibatasi oleh waktu, sesi Q&A dicukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf kepada seluruh partisipan yang belum sempat diberi kesempatan untuk bertanya. Dan terima kasih juga kepada Mas Igede dan seluruh partisipan yang telah bertanya pada sesi kali ini. Itulah tadi akhir dari sesi Q&A. Kembali saya mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada Mas Igede Permana Setiawan yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan dengan kita semua hari ini. Ya, agenda selanjutnya kita melangkah ke agenda selanjutnya, yakni penyerahan piagam kepada pemateri oleh Kak Nurul Faika selaku Presiden SPI Universitas Hasanuddin Student Chapter 2021-2022. Kepada Kak Nurul Faika dipersilahkan. Baik, terima kasih Akbar. Jadi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Mas Igede Permana atas kesempatannya buat sharing-sharing bersama kami bersama teman-teman Unhas. Meskipun di sini juga kayaknya ada di luar dari Unhas ya. Halo, sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Alhamdulillah kedengaran Kak. Oh ya, yang jelas. Jadi ini karena kegiatannya kami virtual ya Mas, jadi penyerahannya lewat virtual aja, penyerahan sertifikatnya. Mohon diterima sebagai kenang-kenangan dari kami. Semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Igede dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, mungkin apa yang saya jelaskan kurang jelas gitu. Tapi paling tidak saya ingin coba berbagi gitu. Karena dulu sih waktu kuliah ya, kalau saya bisa curhat sedikit, mungkin agak sedikit absorb gitu ya. Artificial life apa sih, gimana cara kerja? Pas kerja itu baru kerasa apa yang harus kita lakukan ketika punya artificial life, desainnya dan segala macam. Terima kasih kepada Kak Nurul Faika dan Mas Igede Permana. Mungkin kita langkah ke acara selanjutnya. Sebelum melangkah ke agenda selanjutnya, ada sedikit informasi menarik nih buat teman-teman mahasiswa Universitas Hasanuddin yang akan disampaikan oleh Divisi HRD SPI Universitas Hasanuddin yang diwakili oleh Kak Marniati Ramli. Kepada Kak Marniati, saya persilahkan. Sebelumnya terdengar di suaraku? Iya, terdengar Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, saya Marniati Ramli dari SP Unhas SC, member of HRD Division. Terima kasih juga kepada teman-teman, adik-adik, serta kakak-kakak yang telah mengikuti kegiatan ALP 1 ini yang diselenggarakan oleh SP Unhas SC dan didukung oleh SPI Balikpapan Section. Kami dari SP Unhas SC ada info menarik untuk teman-teman mahasiswa Unhas yang untuk mendaftar sebagai member SP Unhas SC. Teman-teman yang bergabung sebagai member akan mendapatkan benefit seperti free membership FEE sponsored by Chevron, membership atau tanda keanggotaan secara gratis yang manfaat dan fitur-fitur yang disediakan oleh SPI International ini berupa conference and workshop, books and career and advancement, SP online education, and technical papers and libraries. Terus yang bisa berpartisipasi, di SPI International Student Programs seperti Student Paper Contest, Ambassador Lecture Program, e-mentoring, scholarship and fellowship. Terus untuk info lebih lanjutnya bisa mengunjungi website di www.spi.org. Dapat dilihat linknya di layar teman-teman semua. Bisa banget melalui formulir feedback yang telah kami bagikan di
chat box. Untuk perbedaan member dan staff itu tergantung dari komitmen dari teman-teman. Sebagai staff, pengurus SPI itu berperan aktif di kegiatan SPI. Untuk sedikit informasi saja, dengan mendaftar sebagai member dari SPI UNAS SC ini tidak mempengaruhi status keanggotaan kalian di organisasinya. Dan student membership ini tidak mengikat kalian seperti jika kalian menjadi pengurus dari SPI UNAS SC ini. Jadi silahkan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Cukup sekian informasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengenai student membership dari bisa langsung mengisi kesediaannya pada form feedback yang telah kami sediakan. Terima kasih. Baik, kita melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu sesi foto. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya agar kita bisa mengabadikan momen ini dan sebagai dokumentasi dari acara pada pagi hari ini. Mungkin untuk partisipan bisa menyalakan kameranya. Ya, baik. Saya screenshot. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2. Mungkin bisa gaya bebas, teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara ini, namun kembali saya ingatkan bahwa link sudah dikirimkan melalui chatbox. Mohon kepada seluruh partisipan untuk mengisi link yang telah disediakan agar memperoleh sertifikat, serta dimohon kesediaannya untuk memberi feedback mengenai acara kita pada pagi hari ini. Ya, oke. Kita sampai pada akhir pertemuan kita. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan ALP 1.0 yang telah menyambut acara hari ini dengan sangat antusias. Saya berharap kita semua bisa memperoleh lebih banyak wawasan dari sharing session kali ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga berharap kita semua bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik dan memperoleh kebaikan dari kegiatan kali ini. Saya mewakili panitia acara hari ini ingin meminta maaf atas segala kesalahan selama acara berlangsung. Stay healthy, sampai jumpa di acara selanjutnya. Cheers to expand. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih semuanya. Saya izin leave. Terima kasih, Terima Mas. kasih, Bos Gede.